Buku Satu Tawarik itu mengenai raja-raja. Terutama cerita-cerita mengenai Raja Saul, Raja Daud, dan juga Raja Salomo. Satu Tawarik menceritakan mengenai 3 orang ini. Ketika mereka menjadi raja, artinya mereka telah mencapai puncak. Ini adalah sesuatu yang harus dimengerti oleh remnant-remnant. Ini adalah sesuatu yang remnant dan juga kalian semua harus mengerti. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan sebelum kamu mencapai puncak. Jadilah puncak rohani. Jika kamu sudah mencapai puncak rohani, maka kamu akan seperti Daud. Ini adalah suatu janji yang tertulis di Alkitab. Kesukaran datang karena orang-orang Kristen kehilangan janji-janji Tuhan. Maka itulah mereka diperbudak dan akhirnya mereka mengalami banyak bencana-bencana. Karena kamu sudah menerima Injil, maka jadilah puncak Injil. Berjalanlah menuju puncak Injil. Pertama-tama jadilah puncak Injil itu. Sulit sekali untuk para remnant untuk mengalami Injil. Banyak sekali orang-orang yang mengalami Injil lalu mereka semua hutang-hutang mereka hilang. Ada juga orang-orang yang mengalami kecelakaan lalu mereka baru menyadari Injil. Mereka sangat berterima kasih dan bersyukur melalui kecelakaan mereka bisa menerima Injil. Tapi apa artinya semua remnant harus mengalami kecelakaan lalu menyadari Injil? Itu adalah standar yang salah sekali. Ada juga orang-orang yang mengalami sakit penyakit dan mereka menyadari Injil. Memang bukan hal yang buruk sekali, tapi apakah harus seperti itu? Jika kamu berpikir kamu akan menyadarinya dengan melalui hal-hal tersebut, itu akan sangat sulit sekali. Kita sangat berterima kasih karena ini adalah kebenaran yang sejati. Tapi kita harus mengerti semuanya ini di semua ladang yang kita miliki. Jika kita melihat 7 remnant, mereka menyadari 3 hal. 3 hari ini, 3 hal yang bisa kita lakukan hari ini. Yaitu mulai dari sekarang, remnant-remnant melalui firman, doa, dan penginjilan, jalanlah menuju puncak, menuju summit. Ketika firman-firman ini dimateraikan di dalam diri kamu, ini akan sangat dahsyat sekali. Jadi berpeganglah pada firman Tuhan. Mulai sekarang bangunlah pagi-pagi dan 5 menit di pagi hari, berpeganglah pada firman Tuhan. Jika kamu berpegang pada firman tersebut, kamu akan melupakannya lagi. Kamu akan lupa, tapi maka itulah ini harus dimateraikan dalam diri kamu. Di dalam hati kamu, seketika 30 firman Tuhan dimateraikan, maka ada suatu keajaiban yang akan terjadi. Inilah sesuatu yang selalu kita terlepas dari diri kita. Jika kita bertanya, pendeta, minggu lalu khotbahnya apa? Mereka mungkin nggak ingat.
Kamu nanya juga kepada penatua-penatua apakah mereka ingat minggu lalu khotbahnya itu apa, mereka mungkin gak langsung ingat. Jika mereka mengingatnya, maka itu artinya sudah dimateraikan di dalam hati mereka. Dan jika itu benar-benar dipegang oleh mereka, dan keajaiban pun akan terjadi dalam hidup mereka. Banyak sekali orang-orang Tuhan yang kehilangan hal tersebut. Bahkan untuk pendetanya sendiri, jika dia berpegang pada firman yang dimateraikan dalam hatinya itu, maka keajaiban akan terjadi dalam hidupnya. Jika itu dimateraikan dalam hidup kamu, itu akan berakar di dalam hidup kamu. Kamu harus mengerti hal ini dengan baik. 3 hal yang kamu lakukan hari ini sangatlah simpel sekali. Ketika kamu buka mata kamu hari ini, bukalah prayer journal. Renungan harian hari itu. Dengan itu, firman yang aku nikmati pagi hari, aku akan membagikannya kepada teman-teman aku, dan teman-teman kamu akan mengingatnya juga karena mereka akan membaca tulisannya. Tanpa kamu sadari, itu dimateraikan di dalam kamu. Di mana? Di dalam jiwamu. Kamu tahu dengan baik sekali ini. Ada orang yang karena kecelakaan dokter, maka dia nggak bisa melihat lagi. Siapa itu? Crosby. Dia punya seorang nenek, dan neneknya itu yang membacakan firman Tuhan kepada dia. Dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa melihat. Jika itu adalah sesuatu yang sangat penting, maka dia akan mengingatnya dan dia akan bertanya kepada ibunya, dan ibunya akan menjelaskan kepada dia, dan itu menjadi dimateraikan dalam pikiran dan dalam jiwa dia. Sekarang pun dia menggerakkan dunia ini. Kita tuh di dalam hidup ini tidak pernah dimateraikan dengan firman Tuhan di dunia ini. Jika benar-benar firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab dimateraikan dalam hidup kamu, maka keajaiban akan terjadi. Percayalah hal itu. Hari ini pendeta-pendeta dan juga istri pendeta-pendeta, pikirkanlah ini. Bahkan untuk orang-orang yang sakit mental, mereka akan berubah karena ini. Karena firman Tuhan itu hidup dan aktif. Banyak orang tidak percaya. Mereka hanya dengan rajin, dengan tekun mendengarkan firman Tuhan, dengan tekun berdoa, tapi mereka tidak menerima jawaban-jawaban. Bukannya tidak ada jawaban-jawaban. Tapi kamu akan melihat ke belakang dan kamu akan menyadari, oh itulah jawabannya. Banyak orang bilang, oh aku tidak mempunyai jawaban dari doa-doa. Oh ketika kamu melihat waktu kembali, oh ternyata Tuhan telah menjawab aku. Mulai dari saat ini, kamu akan menjadi seorang saksi dan itu adalah menjadi sifat kamu. Jika saja kamu melakukan hal ini. Dengan ini semua, mulailah melakukan sesuatu yang sangat penting sekali. Mulai dari saat ini, kamu akan jalan menuju puncak doa. Puncak akan doa. Pelajaran-pelajaran yang kamu lakukan melalui ini, beda dengan pelajaran yang akan kamu lakukan melalui ketekunan kamu sendiri. Usaha kamu sendiri. Karena banyak sekali orang-orang percaya ataupun remnant yang belum melakukan ini, maka itulah Tuhan memanggil kamu untuk melakukan ini. Mulailah berakar dalam doa melalui ini semua. Biarlah ini menjadi suatu sifat kamu, suatu kebiasaan kamu, dan kamu akan bertumbuh melalui ini. Dan kamu akan mencapai puncak doa. Kita perlu orang-orang seperti ini.
maka belajar pun akan menjadi mudah. Lihat saja Daud. Kamu harus menjadi puncak doa untuk semua hal yang kamu lakukan, untuk pelajaran-pelajaran yang kamu pelajari. Sulit sekali untuk kamu untuk pergi dan juga untuk bersaing dengan dunia. Tapi kamu akan menjadi seorang puncak di dalam ladang kamu, di dalam lapangan pekerjaan kamu. Tuhan beserta dengan Yusuf dari awal. Kemanapun dia pergi, dia sudah menjadi seorang puncak. Tuhan beserta denganmu. Bahkan Potifar sadar akan hal itu dan juga bilang pada Yusuf. Dan dunia pun mengikuti Daud, karena dia adalah puncak. Jika kamu mengikuti ini semua, ini adalah puncak, summit. Jangan hanya menjadi sekedar raja saja, tapi kamu harus menjadi raja yang telah mencapai puncak. Ada sesuatu yang harus kamu mengerti. Daud mengerti akan hal ini dari dia muda. Tapi Raja Saul tidak terlalu mengerti akan hal ini. Memang Saul sepertinya sudah mencapai puncak, tapi dia bukan suatu summit rohani, suatu puncak rohani. Satu Chronicle. Kamu harus belajar. Jangan dengan usaha kamu sendiri, itu sangat nggak mungkin banget. Banyak orang-orang yang mendapat nilai-nilai bagus, tapi mereka mempunyai banyak masalah rohani. Mereka hanya melakukan penyembahan berhala dan mereka percaya hal-hal yang aneh, makanya mereka menjadi sakit mental. Ada juga sekolah yang penuh dengan orang-orang jenius. Dan mereka Buddhis, sangat top banget deh, tapi semua keluarganya, ibu, ayah, dan adik semuanya orang jenius, tapi semuanya jadi gila. Dan mereka jadi gila dan akhirnya mereka muncul di gereja aku. Semuanya kacau banget. Bahkan mobilnya aja kacau balau dan mereka mau betulin susah banget. Mereka gak punya mata untuk melihat. Orang-orang yang pemimpin luar biasa tapi mereka gak tahu apa itu penyembahan berhala. Aku baru kembali dari Jepang dan Jepang itu negara yang sangat maju sekali tapi mereka tidak tahu akan hal ini. Aku mengatakan kepada mereka bahwa ada suatu kesempatan di mana banyak sekali bencana-bencana yang akan terjadi di sana. Itu adalah suatu pintu penginjilan dunia yang sangat besar sekali. Daud, banyak sekali raja-raja tapi hanya Daud yang mengerti akan hal ini. Bahkan untuk Hizkia dan juga Yosia, mereka mengerti sedikit akan hal ini. Ketika kamu melihat Daud, Yosia, dan juga Hizkia, mereka adalah raja-raja yang sangat luar biasa. Besok adalah hari Minggu, dan hari ini adalah hari Remnant. Itu artinya berkat-berkat akan datang padamu. Berdoalah, Tuhan bantulah aku untuk mengerti apa yang kau ingin aku tahu. Apakah yang kamu perlukan paling perlu di zaman ini? Berdoalah seperti itu.
Sebulan sekali pada waktu Remnant Day, bantu aku untuk mencari metode bersejarah dalam hidup ini. Aku mengatakan hal ini di Jepang. Kamu harus mencari jawaban ini. Aku melihat banyak remnant kehilangan firman Tuhan. Mereka datang ke gereja dan mereka tidak punya kekuatan sama sekali. Setidaknya di Tarakbang upper movement ini, orang-orang menulis. Mereka menulis khotbah. Tapi kamu harus berjalan menuju spiritual summit, menuju puncak rohani. Pendeta-pendeta, jika kamu tidak berpegang menuju puncak rohani, jika kamu menuju puncak rohani, maka pelayanan kamu akan berbeda sekali. Akan menjadi sangat megah sekali. Kamu akan menerima jawaban yang 7 remnant terima jika kamu berjalan menuju puncak rohani. Tanpa kamu melakukan hal itu, kelihatannya semuanya baik-baik saja, tapi tetap aja bencana-bencana akan datang. Apalagi pada saat penting. Jika kamu tahu hal ini, ya udah selesai. Ini materi tentang raja-raja. Apa gunanya kamu mengingat nama-nama raja-raja kalau kamu nggak mengerti hal ini? Raja siapa mati, kapan mereka hidup, kapan mereka menjadi raja, itu nggak ada gunanya untuk kamu ingat. Kamu nggak bakal dites kok soal hal tersebut, untuk apa kamu belajar akan hal itu? Daud telah mengalahkan Goliat dan segalanya, apakah itu akan muncul di tes kamu? Untuk apa kamu membuang-buang waktu di sini untuk belajar hal tersebut? Kamu harus menerima jawaban-jawaban dong dari hal-hal ini. Raja-raja ini telah menuju puncak rohani. Banyak sekali orang-orang di dunia yang sudah sukses dan juga mereka sepertinya bahagia, tapi bencana-bencana dan juga kesukaran terus terjadi kepada mereka. Kita adalah saksi-saksi akan hal itu. Kita harus mencari jawaban ini hari ini juga. Pertama-tama, firman pertama, lihat pada Raja Saul. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang Raja Saul. Apa sih ceritanya mengenai dari Adam sampai Abraham? Memang gak banyak yang terjadi, tetapi ada 3 hal yang paling penting. Keturunan perempuan yang akan datang dan menghancurkan keturunan setan. Dan kamu harus mengerti akan hal ini. Apalagi? Masuklah ke dalam Batra. Dan menara Babel akan hancur. Ini adalah cerita-cerita paling penting dari Adam sampai Abraham. Kamu harus mengerti akan hal ini. Dan dari semua berkat-berkat Israel, Tuhan memberikan 12 suku. Dari 12 suku yang mana yang paling penting? Apa alasannya dia memberikan 12 suku? Dengan ini Tuhan memberikan tanah-tanah yang berpusat pada tabut perjanjian Allah. Ada juga yang tidak diberikan tanah karena mereka harus menjaga tabut perjanjian tersebut.
Bukan tabut perjanjian, tapi tabernakel. King Saul itu sebenarnya datang dari suku Benyamin. Tapi gimana pun Raja Saul udah menderita sepanjang hidup dan akhirnya dia bunuh diri. Dia jatuh kena anak panah dirinya sendiri dan dia bunuh diri dengan itu. King Saul, walaupun dia sudah melihat berkat-berkat Tuhan, tapi dia tidak menuju puncak rohani. Kamu harus cepat-cepat mengerti akan hal ini. Keturunan Abraham memiliki semua kemenangan dan lain-lainnya, dan mereka mempunyai suku Benyamin, dan munculnya Raja Saul, tapi dia tidak berpegang pada hal ini dengan baik. Dia tidak menuju puncak rohani karena dia tidak mengerti berkat-berkat doa. Walaupun dia sudah menerima berkat-berkat yang paling besar, tapi tetap saja dia gagal. Kamu harus memforum dengan guru-guru kamu dengan menggunakan prayer journal, renungan harian kamu. Kadang-kadang kamu merasa frustrasi karena kamu harus melihat tulisan-tulisan dari gereja, tapi itu adalah sesuatu yang harus kamu materaikan dengan doa. Hanya dengan begitu kamu bisa menjadi seorang saksi, dan kamu akan berjalan menuju puncak rohani. Dan juga puncak lapangan. Ini adalah puncak rohani. Kamu harus mengerti akan hal ini dan semuanya sudah selesai. Firman kedua, pelajaran kedua. Sekarang Tuhan telah membesarkan Daud sebagai seorang raja. Ada 3 hal yang harus kamu mengerti dari ini. 3 hal yang harus kamu tahu. Lihatlah baik-baik pada Alkitab. Satu Tawarik 11 ayat 17. Kamu harus mengingat hal ini. Apa sih ngomongan Mazmur 78, 70-72? Ketika Daud adalah seorang pengembala, dia tetap saja maju menuju puncak rohani. Ketika pada umur yang masih belia seperti kalian, kamu tetap harus jalan menuju puncak rohani, walaupun kamu masih muda. Dan ketika orang-orang menikmati semua berkat-berkat ini, Tuhan mengirimkan Daud dan Samuel. Apa sih isi 1 Tawarik 11, 1-17? Raja. Dan nomor 2, imam besar yang memberitahukan hal ini kepada kita. Tuhan yang telah memanggil Daud sebagai raja. Tuhan yang telah menentukan Daud sebagai raja. Kamu akan menikmati berkat-berkat ini. Saat ini kamu berdiri di sini, berduduk di sini, tapi Tuhan telah memanggil kamu sebagai puncak dunia ini. Ini adalah suatu panggilan untuk kalian. Jika kamu gak tahu berkat ini,
Gak ada alasan untuk kamu berada di sini. Untuk apa kamu belajar Alkitab dan lain-lain? Apakah firman Tuhan akan masuk ke dalam diri kamu dan dimateraikan dalam diri kamu? Kamu harus membuat firman-firman Tuhan benar-benar dimateraikan. Jika kamu benar-benar memateraikannya di dalam diri kamu, kamu akan menerima kekuatan. Dan dengan itu kamu bisa bekerja dan juga bisa belajar. Dan kamu akan keluar sebagai saksi-saksi. Ini adalah 3 hal yang kamu lakukan hari ini. Pelajaran ketiga. Firman ketiga. Yaitu Raja Daud yang berdaulat. Satu Tawarik 15 1-24. Lihat saja pada poin-poin yang penting. Yang lain lihat aja buku cetak kamu, tapi jangan dijelasin segala macam, hanya perlu forum saja pada guru-guru kamu, dengan guru-guru kamu. Guru-guru mohon jangan menjelaskan kepada murid-murid, tapi membahaslah dengan mereka, forumlah dengan mereka. Gak usah melakukannya dengan buku cetak, mengikuti buku-buku, semuanya itu sia-sia. Jika ini telah dimateraikan dalam diri kamu, maka pekerjaan Tuhan akan berkarya dalam hidup kamu. Dan kamu akan mempunyai kekuatan dan kamu akan belajar dan bekerja dengan itu dan kamu akan mempunyai sukses yang sejati. Dengan begitu kamu bisa menjadi seorang sukses yang menjadi saksi. Kamu harus mengerti kenapa banyak orang yang datang ke gereja lalu mereka pergi begitu saja. Karena guru-guru hanya baca melalui buku-buku dan akhirnya mereka pergi saja. Mereka hanya baca berulang-ulang dan akhirnya pergi. Mulai dari hari Senin, kamu harus mendengarkan pelajaran seperti itu dan kamu bosan dan kamu mendengarkan teman-teman kamu ngobrol-ngobrol dan kamu melihat dunia goncang. Kamu melihat ibu dan ayah kamu juga, mereka juga mengangguk-angguk saja dan akhirnya hidup kamu pun hancur. Mulai dari sekarang sadarlah. Mulailah sadar. Pendeta jangan memberikan khotbah kepada orang-orang gitu saja. Kamu harus memateraikan khotbah itu di dalam hati kamu, di dalam jiwa kamu. Jika kamu dimateraikan dengan begitu, kamu akan punya kekuatan dan semuanya akan berbeda. Mari kita lihat bagaimana caranya Daud menjadi raja dan berdaulat sebagai raja. Satu Samuel 17, 1 Tawarik 17 ayat 1-15 dan 1 Tawarik 29 ayat 10-14. Apa sih yang dikatakan di 1 Tawarik 15 1-24? Hal pertama yang dilakukan yaitu dia membangun kota Daud dan memindahkan tabut perjanjian ke sana. Ini adalah suatu jawaban yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Dia memindahkan tabut perjanjian ke sana. 1 Tawarik 17 1-15. Dia mulai khawatir. Daud mulai khawatir tentang apa? Dia merasa, aku kok hidupnya di istana, tapi tabut perjanjian taruhnya di tempat tenda yang dapat tertiup oleh angin.
Aku hidup di rumah yang sangat layak, tapi tabut perjanjian ditaruh di tenda yang bisa ditiup angin. Ini adalah sesuatu yang dikhawatirkan Daud. Kau melihat Daud, wow, gak heran dia dapat begitu banyak berkat dari Tuhan. Kita sibuk banget membuat bagus rumah kita, tapi kita nggak tertarik untuk melihat gereja, dan kita nggak tertarik untuk melihat RUTC. Maka itulah kita tidak menerima berkat-berkat. Jika kamu tidak tertarik untuk melihat remnan-remnan, maka kamu nggak akan menerima jawaban-jawaban. Tuhan memberkati semua orang yang bekerja untuk bait Allah, dan Tuhan mengumpulkan Daud mengumpulkan semua persembahan-persembahan. Ini adalah forum yang harus kamu sampaikan kepada anak-anak minggu depan. Bulan depan maksudku. Marilah aku berikan contoh. Oh, ada kesukaran yang datang. Oh, semua Ayub kehilangan anaknya, kehilangan keuangannya, dan dia mencabik-cabik pakaiannya. Apakah itu artinya? Artinya dia telah bertobat. Dia tidak sakit hati terhadap Tuhan. Dia berkata, aku gak mau sakit hati akan Tuhan. Tapi dia malah berlutut di hadapan Tuhan dan bertobat. Inilah Ayub. Dan akhirnya dia menerima 2 kali lipat dari berkat-berkat awalnya, tapi dia tetap saja bertobat terus. Sebelumnya dia cuma mendengar tentang pekerjaan Allah, tapi tidak pernah mengalaminya. Dan akhirnya sekarang dia telah mengalaminya. Inilah Injil. Injil di mana dia telah mencapai puncak Injil. Dan yang terakhir, pelajaran keempat, firman yang keempat mengenai Daud dan Salomo. Dan sekarang kita akan mengenai membicarakan satu tawarik mengenai Salomo. Dari semua berkat-berkat yang telah diterima Daud, dia menggunakannya untuk pembangunan bait Allah. Dan juga untuk 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 10 itu semua orang berpartisipasi. 1 sampai 14. Jika kamu telah mencapai puncak rohani, banyak orang akan berpartisipasi dan juga mendapatkan berkat ketika mereka membangun bait Allah. Dan Salomo menjadi seorang raja, yaitu ayat 22-28. Ini adalah cerita dari 1 Tawarik. Bulan depan kita akan membahas 2 Tawarik. Jika ini dimateraikan dalam hati kamu, dalam hidup kamu, maka ini akan menjadi jawaban-jawaban bagi kamu. Perbedaan orang-orang yang mempunyai puncak rohani dan perbedaan orang-orang yang tidak mempunyai puncak rohani, kamu akan melihatnya. Mulai sekarang, jika kamu mau mencapai puncak 2, apakah yang harus kamu lakukan? Kamu harus melihat semua fakta-faktanya dan juga hal-hal rohani. Jika kamu belum melihat fakta-fakta kenyataan, bagaimana cara kamu bisa melihat hal-hal rohani? Jika kamu melihat problem bukan sebagai problem, maka kamu nggak bisa melihat jawabannya. Dari kenyataan, lihatlah hal-hal rohaninya. Hal-hal sangat sulit di dalam hidupku. Janganlah berpikir seperti itu. Bagi Yusuf, keluarganya juga sangat sulit. Wah, hidupku
keluargaku hancur sekali, aku harus keluar dari keluarga ini. Itulah yang Musa katakan. Kenapa hidupku sangat berantakan? Samuel berkata seperti ini juga. Lihatlah Daud juga. Kamu harus melihat kenyataannya. Kamu harus melihat kenyataannya lalu pergi menuju rohani, puncak rohani karena kamu telah melihat masalah-masalah rohaninya. Mulailah dengan hal-hal yang sangat dasar. Berjalanlah menuju yang terbaik, the best. Jika kamu tidak mempunyai hal-hal mendasar, bagaimana kamu bisa melakukan yang terbaik? Mulailah dari dasar. Aku nggak bisa mendapat kerja, aku nggak bisa mencari uang. Itu semua adalah sesuatu yang bohong. Kamu harus terus berjalan menuju yang terbaik dari yang dasar. Dan lapangan yang kamu tempati itu akan mulai dari hal yang paling rendah, terus menuju yang tertinggi, tempat yang tertinggi. Ini adalah sesuatu yang harus kamu pegang terus-menerus dan terus forum mengenai hal ini sampai bulan depan. Mulai sekarang, dalam nama Yesus Kristus. Remnants secara terus-menerus bertujulah puncak rohani. Kamu akan sangat bersyukur akan hal ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberikan firman ini kepada remnant pada hari remnant ini. Biarlah hari ini menjadi hari di mana mata rohani kami bisa terbuka. Dan suatu hari di mana pemulihan rohani terjadi dan juga pematraian terjadi dalam hidup kita. Dan kami berdoa supaya pekerjaan-pekerjaan karya-karya-Mu akan mulai terjadi dalam hidup kami melalui doa. Dan biarlah kami berdiri sebagai saksi-saksi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.